segala puji dan syukur senantiasa kami naikkan atas kehadiran Tuhan, karena perbuatan tangan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami terus melihat, merasakan dan menyaksikan betapa baiknya Engkau atas hidup kami Tuhan. Perlindungan, kuat kuasa-Mu dan kasih-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami dari masa ke masa Tuhan. Bahkan kami yang tidak percaya di masa pandemi ini pun kami mau dari dalam nama Tuhan Yesus. Kami tak akan kekurangan apapun Tuhan. Amin. Dan bersama pada kesempatan pagi ini Bapak, kami mau diam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami yang tidak percaya sudah mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang Ia sampaikan itu adalah benih-benih yang akan hidup di dalam setiap iman dan hati kami Tuhan, yang akan menerangi setiap langkah hidup kami Bapak, sehingga kami bisa menggenapi setiap rencana-Mu dan kehendak-Mu atas hidup kami. Hidup kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Bapak, dan terlebih lagi kami bisa menjadi berkat buat saudara-saudara kami di sekitar kami. Terima kasih Bapak, berbicaralah, sampaikanlah menjadi isi hati-Mu, dan kami akan duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman. Terima kasih ya Bapak, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Satu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Pagi ini kita bisa kembali bersama-sama, dan ini kesempatan yang indah untuk kita mendengarkan berita dari surga. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan menyampaikan yaitu tentang hubungan antara memberi dengan diberkati. Prinsip dunia kalau berbicara tentang memberi berarti ada sesuatu yang akan berkurang apa yang dia miliki, Bapak Ibu. Jadi prinsip dunia ketika dia akan memberikan sesuatu, berarti itu ada satu kerugian. Karena ketika dia memberikan sesuatu berarti ada sesuatu yang dia miliki itu akan berkurang. Tetapi firman Tuhan pagi ini kita akan mengingatkan kita semuanya, ini bukan soal tentang memberi dan menerima Bapak Ibu Saudara, tetapi ada prinsip yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti bersama-sama, yaitu berbicara mengenai tentang kepemilikan. Bahkan di dalam Mazmur 24 ayat 1 itu sangat tegas sekali, bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isi dan dunia serta yang diam di dalamnya. Di sana sangat tegas, Tuhanlah yang mempunyai. Jadi kalau berbicara mengenai iman kita, orang-orang percaya bahwa apa yang kita miliki itu semuanya adalah berasal dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Apa yang paling penting yang kita miliki yaitu hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah prinsip bagaimana tentang kepemilikan, bahwa hidup kita ini itu adalah milik Tuhan. Nah, di dalam hidup kita Tuhan akan taruh hikmat, Tuhan akan taruh kepandaian, bahkan Tuhan juga akan taruh dan memberikan kekayaan bagi kita semuanya. Tuhan akan berikan secara berlimpah-limpah, itu janji Tuhan. Asal prinsip pertama yang mendasar dalam kehidupan kita adalah bahwa hidup kita ini adalah semuanya ini adalah berasal dari Tuhan, dan ini adalah milik Tuhan. Maka tidak heran ketika kita dalam iman Kristen berbicara mengenai tentang memberi, itu ada kaitannya tentang diberkati. Amin, Bapak Ibu. Jadi prinsip iman Kristen, kalau dia memberi bukan kekurangan, dia memberi dia tidak akan rugi, tetapi justru sebaliknya, kebalikan dari hukum prinsip yang ada di dunia ini. Maka ada hubungan antara memberi dan diberkati. Maka saya memberikan satu gambar, yaitu mengingatkan, ya, ada anak kecil ketika Tuhan Yesus dalam satu perjalanan, dia pernah ditolak di Nazaret, kemudian dia ada berita bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, ya, oleh pemerintahan pada waktu itu. Dia kemudian menyingkir, kemudian banyak sekali orang berbondong-bondong. Dan waktu itu tengah malam dan mulai akan malam, tentunya orang yang mengikuti pada waktu itu dalam jumlah yang sangat besar, yaitu kurang lebih 5.000 orang. Itu anak-anak tidak dihitung, bahkan kaum wanita juga tidak dihitung. Bapak Ibu Saudara, ada prinsip yang harus kita dengarkan, yang harus kita renungkan bersama-sama. Kita belajar dari seorang anak yang kecil. Pada waktu dia mengikut Yesus, hidupnya dia serahkan, kemudian dalam suatu perjalanan
Dia membawa bekal, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Kemudian pada waktu itu waktunya untuk makan, ya, karena banyak sekali orang yang berbondong-bondong dan tentunya ada yang tidak bawa dan kebanyakan memang tidak bawa pada waktu itu, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apa yang diberikan oleh anak kecil ini memberikan satu teladan bagi kita semuanya. Tidak hanya hidup, ternyata apa yang Tuhan sertakan, apa yang Tuhan bekali dalam hidup kita, itu perlu kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Maka ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan memberkati, maka itu berlimpah-limpah. Dan yang terjadi adalah ada kelebihan kurang lebih 12 bakul pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Ini prinsip, ya, prinsip tentang kepemilikan. Bagaimana kita juga belajar merenungkan bahwa seorang anak kecil dia menyerahkan apa yang jadi bekalnya. Padahal anak kecil itu identik dengan sebuah prinsip. Ya, kalau itu mainan saya, identik dengan satu keegoisan, ya, mementingkan diri sendiri. Tetapi di sana ketika dia mengenal Tuhan, mengikuti perjalanan hidupnya bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, ternyata anak kecil tahu betul bahwa yang paling penting adalah hidupnya. Ketika dia memberikan sesuatu, ya, tentang 5 roti dan 2 ikan, barangkali menurut prinsipnya itu sangat berharga, tetapi itu dia kembalikan lagi untuk Tuhan dan Tuhan memberkati. Yang terjadi adalah banyak orang-orang di sekitarnya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu ayat juga merenungkan untuk kita semuanya dalam kitab Amsal ayat 11 sampai 20, ayat pasal 11 ayat 24. Di sana dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Ya, Bapak Ibu, ini Amsal ini berbicara tentang didikan, ya. Dan di dalam kitab Amsal itu ada ragam bahasa, Bapak Ibu, dan salah satu bahasa yang digunakan di sini adalah satu perbandingan, ya. Di sana katakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tetapi ada yang hemat luar biasa, namun di sana apa selalu apa? Berkekurangan. Bapak Ibu Saudara, kita renungkan bersama-sama, karena prinsip dasar tadi tentang kepemilikan itu telah salah dia pahami. Tetapi ketika apa yang disampaikan dalam Alkitab, yang memang di dalam bahasa Indonesia sangat ekstrim, ya, ada yang menyebar harta seolah-olah ini disebar gitu. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya di sini berbicara mengenai tentang berbaik hati, ya. Teks ini berbicara tentang murah hati, ya, tidak terus disebar gitu, dibagi-bagikan hartanya, enggak. Tetapi ini berbicara mengenai, ya, dalam teks ini sebenarnya adalah tentang murah hati, berbaik hati. Jadi orang yang berbaik hati, orang yang murah hati, dia akan bertambah kaya. Tetapi ada yang menghemat, ya, ini bahasa yang di dunia kalau hemat itu pangkal kaya, dibalik sama Amsal, satu ajaran, suatu didikan, suatu kebenaran yang disampaikan di sini sebenarnya tidak hanya bahasa tentang menghemat, tetapi sangat tegas dalam bahasa aslinya itu adalah orang yang kikir atau orang yang pelit, Bapak Ibu, ya. Jadi ini bahasanya sangat halus sekali untuk dalam Alkitab Indonesia, ya, hemat, ya. Tetapi sebenarnya di sini adalah orang yang kikir atau orang yang sangat pelit sekali. Bapak Ibu Saudara, tentunya ini menjadi perenungan buat kita semuanya, ya. Kita bisa belajar bagaimana seorang janda ketika dia memberikan persembahan, bahkan Tuhan Yesus mengatakan sangat tegas, ya, bahwa justru, ya, janda ini dia memberikan dari kekurangannya, ya, bahkan seluruh apa yang dia miliki. Tetapi di situ dikatakan justru ia adalah yang sangat berkenan di hati Allah. Bahkan di khotbah di bukit Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, tetapi dia malah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, antara memberi dengan diberkati, ini bukan soal antara memberi dan akan diberi, tetapi berbicara mengenai tentang kehidupan, tentang hari esok. Diberkati di sini tidak hanya berkat yang ada di dunia, tetapi ada berkat ilahi yang akan diterima bagi orang-orang yang memiliki prinsip bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia punyai itu adalah semuanya milik Tuhan. Yang akan dia persembahkan semuanya
dengan hidup yang kekal. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan apa sih sebenarnya hubungan memberi dengan diberkati Tuhan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu berbicara tentang panggilan hidup untuk memberkati Bapak Ibu. Ya. Di sana dikatakan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, ini firman Tuhan saya kutip. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu apa? Dipanggil, yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Ternyata orang yang memberi hubungannya dengan diberkati, artinya kita ini sebenarnya menjadi saluran berkat, Bapak Ibu. Jadi memberi adalah satu ungkapan kasih sebenarnya. Memberi di sini adalah satu semangat. Memberi di sini artinya adalah panggilan roh. Ya, kalau kita ada roh berarti ada kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita itu ada ungkapan kasih, di dalamnya itu ada semangat untuk memberi, maka di dalamnya itu ada kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam Alkitab juga sangat tegas ya. Di dalam satu peta geografis Alkitab, Bapak Ibu bisa melihat antara Danau Galilea ya, kalau itu di belakang Alkitab, dengan Laut Mati, itu memberikan satu gambaran, Bapak Ibu. Danau Galilea itu ada kehidupan. Dia menerima berkat ya, aliran-aliran sungai yang kecil-kecil akhirnya membentuk danau ya. Tetapi Danau Galilea itu tidak berhenti, tapi dia salurkan sampai ke Sungai Yordan. Kalau Bapak Ibu perhatikan peta itu, sehingga di sepanjang ya Sungai Yordan itu semuanya yang kanan kiri itu tumbuh subur. Di dalamnya ikan-ikan banyak sekali. Tetapi ketika dia sampai di Laut Mati dan Laut Mati itu tidak disalurkan, apa yang terjadi? Kematian, Bapak Ibu. Rasanya asin, tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi ini berbicara mengenai tentang roh, kehidupan kita. Ternyata Allah sangat-sangat memberkati kita untuk menjadi berkat. Amin, Bapak Ibu. Kita harus mengerti bahwa orang-orang percaya itu sebenarnya diberkati Tuhan. Ini adalah panggilan hidup kita. Kalau itu sudah kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, kita harus meyakini walaupun di masa pandemi sekalipun, kehidupan kita adalah kehidupan tetap diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Karena ada kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan akan melimpahkan segala kemurahannya, Tuhan akan melimpahkan segala kekayaannya, Tuhan akan melimpahkan segala berkatnya bagi kita. Yaitu satu tujuan, supaya kita bisa membantu, supaya kita bisa menolong, bukan hidup ya sembarangan seperti yang disampaikan oleh Amsal dengan memboroskan atau hal yang tidak hemat atau sesuatu yang bisa dikatakan itu kikir. Tetapi firman Tuhan katakan sangat jelas, ada maksud ketika Tuhan memberkati kita, bukan soal jumlahnya, tetapi kita belajar juga dari janda tadi, dia memberikan persembahan ya hanya 2 ya keping, itu satu ungkapan. Ini bukan soal nominalnya, tetapi semangatnya, rohnya. Di sana ada kehidupan, di sana ada semangat, di sana ada kasih. Ketika ada kasih dan ada semangat, maka itu akan diberikan secara totalitas buat Tuhan. Jadi saya merenungkan hubungan antara memberi dengan diberkati, itu ternyata ada satu panggilan hidup kita, yaitu untuk memberkati. Tuhan bisa memberkati kita, ya gak hanya materi Bapak Ibu. Tuhan akan taruhkan hikmat kita. Kita dikasih talenta, kemampuan, ya bukan untuk ruginya ya. Saya percaya Tuhan akan berikan bakat talenta kepada Bapak Ibu Saudara, minimal 1 pasti dikasih Bapak Ibu. Itu bisa kita pakai untuk memberkati kepada siapa saja. Keahlian-keahlian, kompetensi, ya kemampuan, kemahiran, ya keahlian yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara, semuanya itu bisa dipakai untuk memberkati, tentunya dengan satu tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hubungan antara memberi dengan diberkati adalah orang yang menabur itu karena kasih. Ketika dia memberi dan dia tahu betul ada hubungan yang diberkati karena dia punya prinsip. Ternyata orang yang menabur itu di prinsipnya adalah karena kasih. Saya membacakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah, kita dengar
menabur sedikit akan menuai apa? Sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan bersama-sama, memang konteks ya ini adalah mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu berbicara tentang orang yang menabur. Itu sebenarnya satu prinsip, yaitu semuanya didasari oleh kasih kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita ini memberikan sesuatu, kita menabur kepada siapa saja, ya, memberi tidak hanya uang, Bapak Ibu, ya, kita bisa menabur ya sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, apapun ya, kemampuan, keahlian, talenta, bakat, ya, kemahiran kita itu bisa kita pakai untuk sarana, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, kita pakai untuk menolong, kita pakai untuk membantu. Itu semuanya didasari oleh karena kasih. Bahkan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita tentang ya satu perumpamaan seorang penabur, ya. Ada yang menabur yang jatuh di pinggir jalan, ya, ada yang jatuh di bebatuan, bahkan ada yang jatuh di semak-semak berduri. Tetapi di sana dikatakan, dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik, ia adalah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuat. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kita diingatkan, pada saat kita menabur memberikan, itu dasarnya adalah firman Tuhan. Ketika kita memberkati, itu prinsipnya adalah kita menjadi saksi, Bapak Ibu. Bukan karena kita terkenal, bukan karena supaya kita dihargai, bukan karena kita dihormati, ya, supaya orang yang melihat kita ini berwibawa. Enggak, Bapak Ibu. Prinsip kita ketika kita memberi dan kita diberkati, prinsipnya adalah kita memberi itu berdasarkan firman Tuhan. Yang kita tabung itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Yang kita berikan itu adalah firman Tuhan. Apapun yang kita miliki, semuanya ya, uang kita ini firman Tuhan, kita pakai untuk menabur, untuk menolong orang. Keahlian kita pakai untuk menabur, hikmat kita pakai untuk menabur. Pada waktunya, kalau itu sudah waktunya dan itu di tanah yang baik, Tuhan katakan itu akan berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat. Jadi dasarnya adalah kasih. Bukankah Tuhan datang ke dunia ini dasarnya kasih? Dan Tuhan meninggalkan bagi kita firman Tuhan itu dasarnya kasih. Dan pada saat ini kita semuanya juga bisa bertumbuh dan berbuat karena firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau kita merenungkan bersama-sama, ternyata hubungan memberi dengan diberkati oleh Tuhan, ya, orang yang menabur, ya, sambil mencucurkan air mata, pasti dia akan pulang dan membawa berkas-berkasnya dengan apa? Sukacita. Seperti firman Tuhan ini sangat jelas, yaitu pasti sukacita, kegembiraan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga hubungannya apa? Ya, antara memberi dengan diberkati. Saya mengambil dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di sana dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih apa, Bapak Ibu? Berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Ya, bukan berarti kita tidak boleh menerima sesuatu yang menerima upah, menerima gaji, tidak, Bapak Ibu. Tetapi prinsip di sini adalah sebenarnya prinsip tentang pengenalan akan Allah. Ketika kita memberi, itu sebenarnya prinsipnya kita adalah bagaimana kita ini refleksi kita. Ya, kita bisa mempraktekkan bahwa kita betul-betul mengenal Allah lebih dalam lagi. Pada saat kita mengenal Allah lebih dalam lagi dan kita lebih baik dan lebih dekat dan mengalami hubungan intim kita dengan Tuhan, maka ekspresi kita adalah hanya sukacita saja, kebahagiaan saja dalam memberi. Jadi pada saat kita sudah mengenal Tuhan itu luar biasa. Ya, ternyata pada saat kita memberi bukan soal untung-rugi, enggak. Ternyata di dalamnya itu berbicara tentang kebahagiaan, tentang sukacita. Seperti yang saya katakan dari awal, ini tentang kepemilikan, Bapak Ibu. Ya, bahasa kerennya itu owner, ya, perusahaan ini punya ini, enggak. Kita hanyalah pengelola
saja. Pada saat Tuhan memberikan satu kepercayaan dalam hidup kita apapun, Tuhan berikan hidup kita, Tuhan berikan hikmat, kepandaian, keahlian, bahkan materi, kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Kita ini hanyalah pengelolanya saja. Ketika kita mengelolanya dengan mengenal Allah dengan lebih baik, maka yang kita lakukan itu semuanya sukacita, kebahagiaan, dan kita pun akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita percaya bahwa ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita percaya bahwa hidup kita adalah hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita sudah memberi, kita ini kenal Tuhan, kenal sangat intim dengan Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Jika kita pada saat kita memberi, jangan katakan ya bukan muruk, tapi kita memberi dengan sukarela. Kemampuan kita berbeda-beda. Seberapa kemampuan kita yang kita lakukan, tenaga kita, pikiran kita, yang kita lakukan, semuanya itu untuk membantu, untuk menolong orang. Tentunya itu adalah satu ya prinsip dalam hidup kita. Kita akan memberikan dengan ya sukarela, dengan apa yang kita miliki, bukan karena paksaan, tetapi betul-betul pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan, kita pun juga akan belajar bagaimana dengan rasa cukup. Ternyata cukup juga. Terima kasih Tuhan, cukup. Ketika kita memberikan, kita tidak akan pernah kekurangan, tetapi Tuhan juga akan cukupkan. Oh, ternyata cukup juga. Itu karena prinsipnya apa? Pengenalan akan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hubungan antara memberi dan diberkati Tuhan, inilah tentang kepemilikan. Kalau sudah hidup kita ini adalah milik Tuhan dan kita kenal dekat dengan Tuhan, kita akan los untuk memberikan hidup kita. Pada dasarnya semuanya manusia juga akan mati, dipanggil oleh Tuhan. Apakah kita akan membawa sertifikat tanah? Tidak, Bapak Ibu. Apakah kita akan membawa pangkat kita? Tidak. Apakah kita akan membawa kepandaian kita? Tidak. Apakah kita akan membawa keahlian kita? Tidak. Tidak ada sesuatu yang akan kita bawa. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, itulah Tuhan akan menerima kita karena pengenalan yang baik kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapa di surga, Abang telah selesai untuk menyampaikan berita surga pada saat pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa orang-orang percaya ketika Tuhan percayakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Apakah itu kepandaian kami, apakah itu pengetahuan kami, atau keahlian, bahkan kekayaan. Ternyata semuanya itu berasal daripada Engkau, dan kami pun akan berikan dan kami akan persembahkan semuanya itu kembali kepada Engkau ya Tuhan. Dan ketika kami mempersembahkan kembali kepada Engkau, ternyata Tuhan memberkati dan berlipat-lipat dan berlipat sangat luar biasa. Kami mau belajar seperti anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan, karena ketulusan hati dan pengenalan akan Allah yang sangat dalam dalam perjalanan hidupnya yang terus mengikuti. Dan ketika dia memiliki itu, dan dia akan persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati, dan banyak orang-orang di sekitarnya pun diberkati berlimpah-limpah, begitu luar biasa. Ajarkan kami supaya kami mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapak. Apapun telah selesai, biar Roh Kudus terus berkarya dan mengingatkan buat kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Baik jemaat yang saat ini ada maupun yang di rumah, kita doakan. Bapa di surga, kebenaran firman telah menolong kami semuanya ya Tuhan. Demikian juga yang di rumah. Tuhan Yesus, memberkatilah kepada kami, memberkatilah yang ada di rumah. Dengan berkat-berkat ini, berkatilah, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hati kami biarlah Engkau sentuh, dan biarlah kami menjadi pemberi-pemberi yang luar biasa. Karena kami tidak akan kekurangan, bahkan kami akan berlebihan ya Tuhan.
Terpujilah namamu. Engkau berkati seluruhnya yang hadir. Engkau berkati yang tinggal di rumah. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami. Tolong ya Tuhan, yang dalam masih pergulatan, masih dalam kondisi seperti ini, tolong Tuhan berkati para pemimpin kami, dari yang atas, dari Bapak Presiden sampai kepada yang paling bawah. Berkati Tuhan Yesus, Engkau mampukan untuk mengatasi hal ini ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mari kita akan nyanyi nyanyian yang terakhir. Kita akan nyanyikan sekali lagi, kemudian kita akan akhiri. Dari yang terkecil maupun yang sudah usia, berkati pekerjaannya, berkati selama ini, berkati juga pendidikannya yang masuk kuliah. Tolong Tuhan, yang usia sepuh juga berkati, berikan kekuatan kepada mereka sekalian. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Saudara, mari kita kedapkan tangan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan doa berkat-berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekaliannya dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang percaya mengatakan amin.